Aku adalah iblis, aku akan menunjukkan tanda-tandaku kepada kalian. Hai guys, hai everyone, apa kabar kalian? Apakah hari ini kalian sudah bisa merasakan eksistensi dari mereka yang tak terlihat? Atau mungkin mereka yang tak kasat mata sudah berusaha berinteraksi dengan kalian melalui bisikan-bisikan yang berasal dari gelapnya malam? Kalau kalian belum merasakannya, datang dan bergabunglah denganku. Kita sama-sama panggil mereka melalui kisah-kisah yang akan aku ceritakan di video kali ini. Karena ini adalah Malam Angker. Pernahkah kalian mendengar kata exorcise? Atau mungkin kalian sudah pernah menyaksikan langsung kegiatan-kegiatan exorcism? Atau mungkin film-film bertemakan exorcism sudah menjadi film favorit kalian? Pernahkah terpikir di benak kalian kalau misalnya film-film terkenal yang bertemakan exorcism itu terinspirasi dari kisah nyata? Ya, kisah yang pernah terjadi di dunia ini. Karena di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang menjadi inspirasi dari film-film The Exorcist. Inilah dia kisah The Exorcism of Rolando. Kisah ini bermula pada sekitaran akhir tahun 1940-an di sebuah kota kecil yang dikenal sebagai Cordet City di Maryland, Amerika Serikat. Di kota ini terdapat sebuah keluarga bernama Hankler yang dimana keluarga ini memiliki seorang anak kecil berusia 13 tahun yang bernama Roland. Yang kemudian setelah pada saat itu kisah ini viral di mana-mana, nama Roland sendiri disamarkan dalam sebuah literatur menjadi Rolando. Pada saat itu Roland sedang merasakan kesedihan yang sangat mendalam setelah baru saja ditinggalkan oleh bibi Harriet yang sangat dicintainya. Bibinya ini sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau akhirat, berbau roh, dan hal-hal yang berbau mistis lainnya. Karena hampir setiap hari menghabiskan waktu dengan bibinya, Roland pun sering melihat kegemaran bibinya dengan hal-hal aneh ini. Dia pun menjadi tertarik dan menyuruh bibinya untuk mengajarinya. Diajarilah Roland banyak hal mengenai hal-hal spiritualitas ini, termasuk menggunakan papan Ouija. Ouija adalah papan bicara yang pertama kali diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1890. Yang dimaksud dengan papan bicara di sini adalah papan yang dicetak dengan huruf dan angka yang menggunakan petunjuk geser untuk mengeja pesan dengan cara yang sangat misterius. Sejak pertama kali diproduksi, papan ini sudah dipercaya oleh para penggunanya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan mereka yang sudah mati. Bukan hanya itu saja, papan ini juga sering dijadikan sebagai alat untuk memprediksi bencana atau melakukan hal-hal yang berbau dengan kejahatan. Nah, pada saat Roland masih sangat berduka atas kepergian bibinya, tiba-tiba Roland teringat kalau misalnya pada saat bibinya masih hidup, bibinya memberikan dia papan Ouija ini, yang kemudian disimpan di bagasi rumahnya. Karena kerinduan terhadap bibinya yang tak kunjung padam, Roland pun berencana untuk berinteraksi dengan bibinya melalui papan Ouija ini. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Roland gagal untuk berinteraksi dan alat ini tidak menunjukkan respon apapun. Karena dianggap tidak berfungsi dengan segala kemurungan dan kesedihannya, Roland pun mengurungkan niatnya untuk berkomunikasi dengan bibi tercintanya. Namun setelah beberapa hari saat Roland memainkan papan Ouija itu, dia mulai merasakan hal-hal yang sangat aneh. Seperti Roland sering mendengar suara garukan yang berasal dari dinding dan lantai kamarnya, dan dia juga sering mendengar suara tetesan air yang berasal dari dinding dan pipa-pipa rumah mereka. Sampai yang paling meresahkan, saat Roland sedang tertidur pulas, tiba-tiba kasurnya bergerak dengan sangat kencang. Namun pada saat itu, keluarga Hankler masih sangat berpikiran positif. Mereka masih mengira kalau misalnya suara garukan-garukan itu berasal dari tikus yang berkeliaran di rumah mereka. Dan suara tesen-tesen air itu berasal dari pipa-pipa mereka yang mungkin sudah mulai tua. Mereka juga sempat memanggil orang-orang yang bisa menindas hama dan tukang untuk mengecek keadaan rumah mereka. Hasilnya,
Tidak ada satupun hewan nama yang ditemukan, dan kondisi rumah mereka tidak ada satupun kerusakan yang ditemukan juga. Karena merasa terganggu dengan aktivitas misterius yang terus-terusan terjadi di rumah mereka, keluarga Hankler pun meminta bantuan dengan para ahli, seperti dokter, psikiater, dan pendeta-pendeta Lutheran setempat. Si pendeta Lutheran ini sempat datang dan berkunjung ke rumah keluarga Hankler untuk melaksanakan doa bersama. Namun hasilnya nihil dan tidak membantu. Para pendeta itu pun menyarankan keluarga Hankler untuk berkonsultasi dengan para Jesuits. Jesuits adalah ordo dalam gereja Katolik Roma yang terkenal dengan kedisiplinannya. Namun sebelumnya, ternyata keluarga Roland juga sempat berusaha berinteraksi dengan roh melalui papan oja yang dicoba oleh Roland beberapa hari lalu. Keluarga Hankler meminta agar si roh tersebut membuktikan kalau misalnya dia benar-benar ada dan nyata. Tak lama setelahnya, kursi yang ada di ruangan itu pun terlempar dengan sangat keras yang mereka semua pun terkejut melihatnya. Tak hanya itu, keesokan paginya secara tiba-tiba muncul luka bakar di kaki Roland yang bertuliskan Louis. Roland dan keluarga pun pergi ke Saint Louis. Mereka berharap something demonik yang mengganggu mereka itu bisa bertahan di rumah yang mereka tinggalkan. Namun, harapan mereka itu seolah pupus setelah aktivitas-aktivitas misterius itu seakan mengikuti mereka ke tempat tinggal mereka yang baru di Saint Louis. Karena terus diteror oleh hal-hal yang sangat misterius, mereka pun berupaya hadir di Universitas Saint Louis. Di sana, mereka diperkenalkan dengan pendeta William Bowdern dan pendeta Halloran. Setelah keluarga Roland selesai berkonsultasi, para pendeta pun melakukan perundingan yang sangat panjang, yang kemudian menghasilkan mereka sepakat untuk melakukan exorcism terhadap Roland. Mereka pun segera meminta izin kepada pihak gereja sebelum melakukan ritual pengusiran setan. Setiap kegiatan pengusiran setan yang dilakukan kemudian didokumentasikan dalam tulisan dengan kutipan dari apa yang mereka lihat selama proses exorcism. Seminggu kemudian, para pendeta pun datang menemui Roland untuk melakukan kegiatan exorcism. Saat proses pengusiran setan baru saja dimulai, Roland mulai bertindak kasar dan menggerutu. Karena sikapnya yang semakin agresif, Roland dipegangi oleh ayahnya agar tidak berontak. Diceritakan pada beberapa momen, Roland menunjukkan kekuatan yang sangat besar sekali yang melebihi batas umurnya. Karena terus berontak dengan kekuatan yang sangat besar, Roland pun lepas dari cengkraman sang ayah dan berhasil memukul salah satu pendeta yang menyebabkan hidung si pendeta itu patah. Namun, setelah exorcism pada hari itu selesai, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, semua tampak tenang. Roland tidak menunjukkan sifat anehnya lagi, ia lebih sering tertidur. Sempat dikira kalau misalnya ritual doa yang dilakukan berhasil. Namun ternyata sesaat setelah para pendeta meninggalkan rumah Roland, ia tiba-tiba berteriak dengan sangat kencang. Teriakan Roland ini berlangsung selama berjam-jam, yang menandakan kalau misalnya ritual harus diulang kembali. Kejadian yang sama terus terulang kembali, bahkan lebih parah. Roland sering menggerutu dan menampar-nampar tembok rumah mereka dengan kekuatan yang sangat tidak masuk akal. Para pendeta pun memutuskan untuk lebih sering berkunjung menemui Roland agar pengobatannya berlangsung lebih maksimal dari biasanya. Di tengah kejadian-kejadian aneh ini, para pendeta mengamati pola perilaku Roland. Di siang hari dia akan bertindak normal dan seperti biasa. Namun di malam hari dia akan berubah setelah dia tidur di tempat tidurnya. Dia akan mulai berteriak-teriak, menggerutu, dan melakukan hal-hal yang sangat di luar nalar. Roland juga akan bereaksi keras terhadap benda-benda yang sering dibawa para pastor seperti salib, kitab suci, dan lain-lain. Dalam beberapa momen, para pendeta juga melihat bahwa di dada dari Roland itu membentuk angka X, atau dalam angka Romawinya itu berarti 10. Dalam insiden lain, pola garis merah berbentuk garpu rumput terlihat bergerak dari paha sampai ke pergelangan kaki Roland. Hal-hal semacam ini terjadi setiap malam selama 1 bulan penuh, dan mereka yang menyaksikan ini percaya bahwa Roland dirasuki oleh 10 iblis. Sekitar 20 Maret, proses pengusiran setan dari tubuh Roland mencapai tahap yang lebih serius lagi. Orang tuanya membawa Roland menuju rumah sakit Alexian Brothers di Saint Louis untuk mendapatkan perawatan yang lebih serius lagi. Di sana, Roland ditempatkan di ruangan khusus agar tidak menakuti pasien-pasien lain. Didatangkan juga pendeta baru agar memaksimalkan pengobatan dari anak yang malang ini. Si pendeta ini sering menjenguk Roland dalam keadaan-keadaan tenang dan terus-menerus mendoakan anak
itu. Pada satu momen, para pendeta hendak menjenguk untuk memeriksa keadaan Roland. Mereka membawa secangkir botol berisi air suci dan meletakkannya di meja samping Roland tidur. Beberapa saat setelah diletakkan, botol itu pun melayang ke arah dinding dan pecah berkeping-keping. Karena para pendeta khawatir Roland akan semakin parah, mereka pun memulai kembali ritual pengusiran setan. Seperti biasa, pada saat baru saja dimulainya proses pengusiran setan dari dalam tubuh Roland, dia sudah menunjukkan hal-hal yang sangat di luar nalar. Dia mulai menggerutu, melawan, dan berteriak sekencang-kencangnya agar menakuti para pendeta. Di satu momen yang sangat-sangat mengerikan sekali, dia tersenyum dengan sangat angker ke arah pendeta Halloran, dan dia pun berkata bahwa ibu si pendeta Halloran itu menyapanya dari dalam neraka. Hal ini berhasil membuat pendeta Halloran merasa sangat cemas dan sangat marah terhadap apa yang disebutkan oleh si Roland tersebut, mengingat ibundanya baru saja meninggalkannya dari dunia ini untuk selama-lamanya. Namun dengan sekuat tenaga dia berusaha mengenyampingkan egonya dan berfokus hanya untuk pengobatan dan mengeluarkan setan-setan yang ada di dalam tubuh si Roland tersebut. Proses exorcism di rumah sakit ini berlangsung selama berminggu-minggu. Banyak kejadian-kejadian aneh dan beragam yang ditunjukkan oleh si Roland. Dia juga sering kencing secara menjijikkan dan memuntahkan cairan-cairan yang sangat berbau busuk sekali. Hingga pada suatu ketika, tiba-tiba Roland meminta kertas kepada para pendeta. Dia pun menulis surat di kertas itu yang berisikan, Aku adalah iblis, aku akan menunjukkan tanda-tandaku kepada kalian. Setelah sesaat Roland menuliskan kata-kata itu, dia pun langsung kembali kerasukan dengan sangat hebatnya. Namun pada kerasukan kali ini ada yang aneh. Tiba-tiba iblis dari dalam diri Roland berkata, Harusnya kalian dari awal menyebutkan satu kata, tapi tidak pernah kalian sebutkan. Para pendeta pun yang menengani Roland saat itu bingung apa maksud si iblis tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sadar kalau misalnya mereka sangat jarang sekali atau bahkan tidak pernah menyebutkan nama Tuhan secara berkali-kali. Setelah proses exorcism yang sangat panjang dan dramatis ini, akhirnya pada 18 April di rumah sakit Brother Alexian terjadi sebuah keajaiban. Di mana pada saat itu di hari Senin setelah Paskah, Roland pun tiba-tiba terbangun kejang dan berteriak kepada para pastor. Dia berkata bahwa iblis akan selalu bersamanya. Para pendeta pun langsung bertindak dengan meletakkan relik suci, salib, medali, dan rosario pada anak itu. Pada pukul 10:30 malam, pendeta yang hadir memanggil St. Michael untuk mengusir iblis yang ada di dalam diri Roland. Mereka berteriak kepada si iblis mengatakan bahwa St. Michael akan berperang dan mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan Roland. 7 menit kemudian, Roland pun tersadar dari kerasukannya. Dia hanya berkata bahwa iblis itu sudah pergi. Dia juga menceritakan bahwa dia memiliki penglihatan tentang bagaimana St. Michael berperang dengan sangat hebatnya untuk mengalahkan si iblis itu. Sejak saat itu tidak ada lagi kejadian dan perilaku aneh yang terdokumentasikan. Sejak saat itu pula, Roland pun menjalani kehidupannya dengan sangat normal. Setelah case exorcism Rolando ini ditutup, keluarganya pindah kembali ke Eskos. Sumber mengatakan Roland menemukan seorang istri dan memulai kehidupan barunya dengan berkeluarga. Mereka pun memiliki seorang anak yang dinamainya Michael. Tentunya nama tersebut diambil dari nama pendeta yang telah menyelamatkan dia dari kehidupannya yang sangat gelap di masa lalu. Sementara itu, pendeta Bowden, salah satu pendeta yang menangani Roland, meninggal pada tahun 1983 setelah mengabdi pada gereja Katolik selama beberapa dekade. Nah, sementara itu pula, pendeta Halloran hidup sampai 2005. Ia meninggal karena kanker. Halloran adalah anggota terakhir yang hidup dari tim utama yang menangani kasus Roland. Kamar di rumah sakit Alexian Brothers yang menjadi tempat dirawatnya Roland juga ditutup dan disegel setelah pengusiran setan. Seluruh fasilitas dirubuhkan pada tahun 1978. Rumah tempat keluarga Roland tinggal di Merlin sekarang juga sudah menjadi tanah kosong setelah ditinggalkan pada tahun 1960-an.
Sampai pada saat ini para ahli meyakini bahwa nama asli dari Rolando adalah Roland Hankler, meskipun hanya satu orang saja yang dikabarkan mengetahui hal ini. Itu dia tadi kisah tragis yang dialami oleh Rolando. Untungnya dia masih bisa selamat dan menjalani kehidupan normalnya seperti orang-orang pada umumnya. Jadi guys, bagaimana pendapat kalian mengenai case yang menimpa Rolando ini? Apakah ada case-case serupa di luar sana yang lebih menyeramkan lagi? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Itu dia tadi kisah The Exorcism of Rolando. Semoga apa yang menimpa Rolando ini tidak terjadi kepada kita. Dan semoga kisah hidup Rolando ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran di hidup kita. So guys, I think this is the end of this video. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton sampai akhir. Jangan lupa tetap support aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. See you guys on my next video. Dadah!